Adapun pembahasan kami di sini yaitu tentang uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data. Apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji normalitas biasa digunakan adalah uji Lilliefors, uji Kolmogorov-Smirnov, uji Anderson-Darling, dan uji Shapiro-Wilks. Nah, hipotesis statistik yang dilakukan atau yang digunakan pada uji normalitas ini yaitu H0 sama dengan sampel acak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1 yaitu sampel acak berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai normalitas pada sebuah data dengan menggunakan uji Lilliefors secara manual. Contohnya yaitu, sebuah sampel berukuran 10 diambil secara random dari suatu populasi, di mana datanya yaitu 5, 7, 4, 9, 15, 6, 11, 8, 12, dan 4, dengan alfa sebanyak 5%. Ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, langkah untuk menentukan uji dengan menggunakan uji Lilliefors yaitu yang pertama kita menentukan hipotesis. H0 sama dengan sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. H1, sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Yang kedua, kita menentukan tingkat signifikansi, di mana tadi alfa sudah diketahui sebanyak 5%. Jadi, 5% sama dengan 0,05. Yang ketiga, kita menentukan statistik uji. L yaitu Lilliefors maksimal, nilai mutlak FZI dikurang SZI. Perhitungannya yaitu X sama dengan tadi data 5, 7, 4, 9, 15, 6, 11, 8, 12, 4. Jadi, sigma dari X sama dengan 81. Kemudian, kita menentukan X kuadrat, di mana 5 kuadrat sama dengan 25, 7 sama dengan 49, 16, 81, 225, 36, 121, 64, 144, dan 16. Jadi, sigma dari X kuadrat sama dengan 777. Nah, kemudian kita menentukan X bar dengan rumus sigma X per N. N tadi sebanyak 10. Jadi, sigma X yaitu 81 per 10 sama dengan 8,1. Nah, kemudian kita menentukan simpangan baku yaitu S dengan menggunakan rumus akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 per N dikali N kurang 1. Nah, S sama dengan akar N-nya tadi 10, sigma X kuadrat tadi 777, dan sigma X tadi 81. Jadi, S sama dengan akar 10 dikali 777 dikurang 81 pangkat 2 per 10 dikali 10 kurang 1. Jadi, S sama dengan akar 7.770 dikurang 6.561 per 90. S sama dengan akar 1.209 per 90. S sama dengan akar 13,43. S sama dengan 3,66. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai ZI. Pertama-tama, kita mengurutkan data XI mulai data terkecil hingga data terbesar. Selanjutnya, kita menentukan ZI menggunakan rumus XI dikurang X bar per S, di mana XI tadi itu 4, X barnya sama dengan 8,1, dan S-nya tadi 3,66, sehingga hasilnya sama dengan minus 1,120. Nah, untuk menentukan hasil dari data selanjutnya, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu XI dikurang X bar per S. Selanjutnya, kita menentukan nilai FZI dengan catatan F sama dengan minus 1, kita ambil dari ZI tadi, minus 1,120, sama dengan P, Z lebih kecil atau sama dengan dari minus 1,120. Nah, kita menentukan nilai FZI-nya, kita menggunakan tabel Z. Kita melihat tabel Z di mana 1,2. Nah, 1 terletak di sini, di barisan ini, dan koma 2, yaitu 2, berarti di sini, sehingga hasilnya 0,3686. Jadi, kita untuk menentukan FZI-nya, yaitu
0,5 dikurang 0,3686. Kita mencari data selanjutnya menggunakan rumus yang sama, tetapi jika data tersebut bernilai positif, maka kita menggunakan 0,5 ditambah 0,3686, begitu seterusnya. Kemudian, untuk menentukan nilai SZI, kita harus menggunakan 1 per N. N-nya tadi sebanyak 10, jadi 1 per 10 sama dengan 0,1. Nah, kemudian data kedua yaitu 2 per 10 sama dengan 0,2. Begitu hingga data ke-10. Selanjutnya, kita menentukan nilai mutlak FZI dikurang SZI, yaitu di mana tadi FZI sebanyak 0,1314 dikurang 0,1, sehingga hasilnya 0,0314. Selanjutnya, 0,1314 dikurang 0,2 hasilnya 0,0686, begitu hingga seterusnya. Selanjutnya, L sama dengan maksimal nilai mutlak FZI dikurang SZI. Nah, kita mencari dari tabel hitung tadi nilai paling maksimal, yaitu nilai paling maksimalnya sebanyak 0,1179. Sehingga kita menulis L maksimal nilai mutlak FZI dikurang SZI sebanyak 0,1179. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan derajat kebebasan atau DK. DK sama dengan L alpha N sama dengan L tadi sebanyak 0,05 dan N-nya sebanyak 10. Nah, untuk mencari ini kita melihat tabel kritis untuk uji Lillie force, di mana tadi L 0,05, 0,05, dan N-nya sebanyak 10. Jadi, kita tarik lurus sehingga hasilnya 0,258. Nah, kita tulis 0,258. Cek dari L hitung. 0,1179 tidak termasuk dari daerah kritis. Sehingga langkah ke-6 keputusan uji H0 diterima. Kesimpulannya, sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Baiklah teman-teman, di sini kita akan mencari nilai uji normalitas menggunakan Excel. Nah, di sini saya ada sediakan 5 kolom, yaitu ada X, Z, FZ, SZ, FZ dikurang SZ. Nah, seperti teman-teman lihat, di sini sudah ada data, yakni 10 data mulai dari yang 5 sampai 4. Nah, pertama kita akan mencari nilai Z, yang dimana cara mencari nilai Z itu, nilai Z diperoleh dari XI dikurang X rata-rata per S. XI ini yaitu ini data mulai dari 5 tadi sampai 4. Kemudian X bar ini itu adalah rata-ratanya dan S adalah simpangan baku. Nah, untuk mencari rata-rata yaitu sama dengan kemudian ketik average ini kelihatan, kita klik, kemudian kita blok semua data, lalu kita tekan enter. Nah, maka keluar rata-rata yakni 8,1. Baik, selanjutnya kita akan mencari dari nilai simpangan baku. Nah, untuk mencari simpangan baku menggunakan sama dengan ketik stdef ini ya teman-teman, bisa kita lihat, klik, kemudian kita blok semua data,
lalu tekan enter. Nah, seperti rata-rata tadi, keluar nilai dari simpangan baku yakni 3,665151. Oke teman-teman, di sini kita akan mencari nilai dari Z, yang dimana untuk mencari nilai Z itu sesuai dengan rumus ini, yakni XI dikurang X faktor per S. Nah, baik, langsung saja kita buat. Kita tekan sama dengan, kemudian masukkan XI-nya, yaitu ini 5, lalu sesuai dengan rumus rata-rata dikurang, maka kita kurangkan dengan rata-rata, ini rata-ratanya. Lalu supaya dia nanti tidak berubah, maka teman-teman bisa menambahkan $, pada rata-rata ini, yang dimana yakni di angka 1 ini kita tambahkan $, kemudian di depan angka 3 ini juga kita tambahkan $. Nah, baik, selanjutnya teman-teman, karena di sini dia dibagi per S, maka kita buat per, ini S ini adalah simpangan baku, ini nilai simpangan bakunya. Lalu kita tambahkan lagi di depan huruf J ini $, lalu di depan angka 4 juga $. Nah, kita tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, teman-teman bisa melihatnya, sini nilainya sudah keluar. Jadi kita bisa langsung mengkopinya saja ya teman-teman, maka hasilnya keluar sendiri. Nah, dia sudah keluar sendiri. Selanjutnya kita mencari dari nilai FZ. Nah, untuk mencari nilai FZ ini, kita menggunakan dengan sama dengan, kemudian ketik norm dis, ini dia, teman-teman bisa melihatnya. Kemudian kita masukkan nilai Z, kita klik nilai Z, lalu kita tekan enter. Oke, langsung kelihatan juga hasilnya kan teman-teman. Kemudian di sini kita langsung copy saja, kita tarik dari atas kemudian sampai ke bawah sampai akhir. Nah, maka keluar juga hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita mencari nilai dari FZ dikurang SZ. Nah, cara mencarinya itu dengan sama dengan, kemudian kita ketik ABS, lalu dikurang FZ, lalu klik FZ dikurang dengan SZ, lalu tekan enter. Nah, keluar hasilnya. Jadi di sini kita tinggal copy aja, keluar sendiri hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai maksimal, yang mana nilai maksimalnya yaitu yakni dengan cara sama dengan, kemudian kita blok semua nilai dari ini, kemudian kita enter. Nah, hasilnya dapat teman-teman 0,2. Halo semuanya, sekarang kita berada di aplikasi SPSS karena kita akan melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Sebelum kita memulainya, saya akan menjelaskan tentang pengertian uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov itu merupakan bagian dari uji asumsi klasik, di mana yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Lalu di sini juga ada dasar pengambilan keputusan, yaitu yang dimana
Jika nilai signifikasi lebih dari 0,005, maka nilai residual berdistribusi normal. Lalu jika nilai signifikasi di bawah 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Oke, baik. Yang pertama itu kita akan membuat 10 sampel data. Yang pertama kita itu ke data view. Lalu kita di sini menuliskan data X dan juga Y. Variabel yang pertamanya, lalu yang variabel keduanya itu Oke, baik, kita sudah membuat datanya di mana ada 10 sampel data. Lalu kita beralih ke variable view. Setelah itu kita ke klik labels. Maaf, kita klik desimal. Ini kita ubah menjadi 0 ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita klik label yang ini. Pada label yang pertama kita ketikkan yaitu religiositas. Lalu yang di bawahnya kita ketik agresivitas. Lalu kita kembali ke data view. Sebelum mengetahui nilai signifikasi, kita mencari nilai residual terlebih dahulu. Jadi untuk mengetahui nilai residual tersebut, kita klik analyze. Kemudian kita pilih regression. Kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Oke. Kita klik religiositas kita pindahkan ke independen. Lalu kita klik juga agresivitas, kita pilih
atau kita pindahkan ke dependent. Jangan sampai salah memindahkan ya teman-teman. Setelah kita pindahkan lalu kita save. Lalu setelah kita save muncul begini ya teman-teman, kita pilih residuals, kita checklist understand lies. Lalu kemudian kita klik continue. Jika sudah seperti ini teman-teman, kita akan klik OK. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Lalu kita save. Kita pilih aja cancel ya teman-teman, karena kita hanya butuh nilai residualnya. Oke teman-teman. Nah, jadi di sini sudah muncul ya res underscore one, yaitu yang nilai residualnya. Kolom ini akan kita gunakan untuk mencari nilai signifikasi menggunakan metode Kolmogorov Smirnov. Caranya yaitu kita klik analyze, kemudian kita pilih non-parametric text, lalu kita pilih yang legacy dialog. Setelah itu kita pilih one sample KS atau Kolmogorov Smirnov. Kita ingin mencari nilai signifikasi berdasarkan nilai residuasi. Jika muncul seperti ini teman-teman, lalu kita memilih understand lies, kita pindahkan ke test variable list. Dan bagian test distributionnya kita checklist normal ya teman-teman. Lalu setelah itu kita klik OK. Oke. Sudah muncul ya teman-teman. Seperti ini. Nah, jadi teman-teman, disinilah hasil dari uji Kolmogorov Smirnov. Nah, teman-teman, di sini jadi ada one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, jadi sekarang teman-teman, gimana caranya kita untuk mengetahui signifikasi Kolmogorov Smirnov tersebut? Bisa kita lihat di kolom paling bawah ini, yaitu hasilnya 0,200. Jadi teman-teman, dimana yang seperti di awal saya bilang tadi, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jadi ini ya teman-teman, hasil uji Kolmogorov Smirnov tadi berdistribusi normal. Baiklah, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih.